Oke teman-teman, lanjut kita ganti setup dulu. Berikut adalah penampakan dari case Huawei ForBuds VI. Sorry, bukan case. Barang ketika segel dari toko. Jadi mungkin bisa kita lihat dulu di bagian sini. Ini case untuk Huawei-nya sendiri, modelnya mungkin seperti AirPods ya, dengan TWS-nya punya tangkai ya. Sebelumnya sih saya pakai TWS kebanyakan tidak ada tangkainya sama sekali. Jadi ini kita coba untuk yang tangkai ini bagaimana. Jadi di bagian bawah tertulis Huawei tipenya FreeBuds 4i, colornya ceramic white. Lalu di bagian belakang ada tulis fitur-fiturnya, yaitu active noise cancelling, 10 hours playback, lalu crystal clear audio, call noise cancellation. Jadi seperti ini fitur-fiturnya. Oke, mari kita langsung coba saja. Jadi seperti yang bisa kita kira, kita punya buku manual guide, lalu ear tips yang small dan yang large pastinya. Oke, kita buka sedikit. Kita singkirkan dulu. Lalu ternyata kita dapat untuk kabel chargingnya teman-teman, warnanya juga putih, menyesuaikan. Dan yang jelas pastinya si Huawei FreeBuds 4i. Warnanya ini putihnya glossy sekali ya. Jadi kalau saya cek dari teman-teman reviewer, katanya kalau nggak pakai silikon case agak bahaya, gampang sekali untuk baret. Jadi ini kita buka, langsung sudah ada. Cukup solid ya, cukup berat juga. Oke, kita rapikan dulu aja. Oke, nanti kita coba masuk ke bagaimana fitting dan lain sebagainya ya. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, thank you. Oke, jadi langsung kita masuk ke review dari Huawei FreeBuds 4i ya. Saya sebutkan untuk sisi positifnya dulu. Jadi seperti yang sesuai spesifikasi yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu bentuk case dari Huawei FreeBuds 4i ini cukup kompak, dapat kita kantongi aja dan mudah untuk dibawa kemana-mana. TWS nya juga modelnya walaupun bertangkai tapi tidak terlalu menonjol ya untuk pemakaiannya. Dan di Huawei FreeBuds 4i ini adalah TWS dari brand HP yang cukup besar dan punya teknologi ANC dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi kalau yang saya dapat kemarin beberapa bulan lalu di marketplace itu saya juga dapat di bawah harga 1 juta. Mungkin kalau sekarang kisarannya ada di 900-an. Lalu punya opsi warna bukan hanya hitam dan putih. Jadi kalau beberapa TWS yang kita tahu umumnya cuma disediakan opsi warna hitam dan putih. Kalau di Huawei FreeBuds 4i ini ada yang warna merah gula. ANC cukup kedap di kelasnya, jadi
cukup bagus untuk meredam noise dari luar, dan fitting di telinga nyaman, serta jika dipakai dalam jangka waktu yang agak lama tidak melelahkan di telinga ya. Ini preferensi menurut saya ya. Dan juga untuk Huawei FreeBuds 4i ini untuk navigasinya, baik berpindah dari mode ANC maupun mode untuk mendengarkan sekitar ataupun play pause music, itu menggunakan sensor sentuh, bukan menggunakan tombol. Dan juga yang asik di Huawei FreeBuds 4i ini adalah sensor ketika kita play atau pause, itu dari Huawei punya semacam software artificial intelligence. Jadi kalau kita tidak sengaja menyentuh, jadi misalkan saya seringkali itu ketika memakai dalam jangka waktu yang lama, kita kan sering ya untuk mereposisi lokasi dari si FreeBuds 4i ini ataupun TWS. Nah, di beberapa versi TWS yang lain itu seringkali play atau pause-nya itu jalan. Sedangkan di Huawei FreeBuds 4i ini musik tetap bisa ke play dengan normal. Akan tetapi ketika kita mau play atau pause beneran, itu bisa running dengan smooth. Jadi menurut saya software AI yang ditanamkan oleh Huawei ini cukup bagus ya. Lalu untuk pengisian daya dari Huawei FreeBuds 4i ini pun dia sudah dibekali dengan teknologi fast charging atau quick charge. Jadi walaupun di paket penjualan tidak disertai adapter waktu pembelian, jadi ketika saya coba dengan menggunakan adapter Samsung yang fast charging, yang mana outputnya keluar di angka 18 watt, dari 1% sampai 100%, Huawei FreeBuds 4i ini cukup dengan waktu 1 jam 5 menit. Di compare dengan TWS yang lain di harga yang sama ataupun bahkan lebih mahal, biasanya butuh waktu yang lebih lama. Dan juga di Huawei FreeBuds 4i ini dia tidak rewel ya untuk di charge dengan menggunakan adapter fast charging apapun ya. Lalu untuk detail suara ya, detail suara di Huawei FreeBuds 4i ini cukup bagus di range harganya. Detail yang didapatkan jernih, lalu bassnya atau mid low nya itu tidak over dan ekstensinya cukup. Jadi bassnya maksudnya tidak bleber ke terlalu banyak. Sedangkan treble juga bagus, cukup tidak terlalu cering di telinga saya, dan juga stagingnya cukup bagus. Dan yang terakhir tentunya untuk masalah latency di Huawei ini memang di dalam spek Huawei FreeBuds 4i dicantumkan bahwa fungsi latensi rendah membutuhkan smartphone ataupun tablet yang menjalankan EMUI 11, yang mana EMUI berarti adalah handphone Huawei. Nah, untuk uji pengetesan saya kali ini, saya menggunakan device dari Xiaomi yaitu Mi 10T Pro. Selama saya gunakan untuk gaming maupun nonton video, latensinya masih cukup bisa kita terima lah, nggak terlalu delay banget, jadi cukup oke. Halo, cek tes. Berikut adalah sampel perekaman suara dari Huawei FreeBuds 4i. Bagaimana hasilnya? Silahkan drop komentar teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Oke, lalu masuk ke topik yang terakhir di review ini, yaitu topik tentang minus dari Huawei FreeBuds 4i. Tentu suatu produk ada positif dan negatifnya ya. Sedangkan di Huawei FreeBuds 4i ini yang pertama menurut saya adalah finishing yang terlalu glossy, sehingga ketika kita buka case dari Huawei FreeBuds 4i, kita mengeluarkan TWS-nya cukup sangat sulit untuk diambil. Jadi gimana ya? Jadi waktu ketika kita mau ambil itu kita harus cubit di bagian untuk isolatornya itu yang berupa karet. Kalau untuk tangan saya yang agak licin ini, ketika memegang TWS-nya langsung dengan finishing glossy sangat licin dan butuh waktu lama. Lalu yang kedua, posisi TWS dalam case ini ketika kita tarik keluar itu posisinya terbalik, jadi kurang ergonomis seperti yang saya tampilkan di video ini ya. Jadi
menurut saya alangkah lebih baik posisinya dibalik ya, ketika kita tarik jadi langsung bisa ditancapkan ke telinga masing-masing, walaupun untuk sisi kiri dan kanan sudah sesuai. Lalu yang ketiga adalah TWS ini tidak bisa next atau previous track, jadi dia cuma bisa berpindah dari mode ANC atau mendengarkan di sekitar kita dan untuk play pause track. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah di website Huawei ataupun di beberapa review juga tidak disertai atau tidak dijelaskan bahwa Huawei FreeBuds 4a ini punya sertifikasi IP rating. Tapi seharusnya kalau menurut hemat saya TWS ini jika kita pakai cuma untuk berolahraga selama tidak hujan-hujanan sih tidak ada masalah. Oke, sekian review dari Huawei FreeBuds 4i saya kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang cari TWS dengan fitur ANC di bawah 1 juta atau range-nya 1 juta. Sampai bertemu di video berikutnya.